Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin Pak Hasdin, Ketua 1 DPD PMKM Prima Indonesia Sulawesi Tengah. Kemudian yang terhormat Ketua DPD DPC Kota Palu Pak Munir dan Ketua DPC Ya. Pak Tunggala. Pak Anwar, ya. Salam kenal Pak Anwar, perkenalkan nama saya Rudianto Sudarman, dipanggil Rudi. Saya Sekretaris DPD PMKM Prima Indonesia Sulawesi Tengah. Ide ini kita harus apresiasi dan menurut saya ini langkah yang bagus untuk membangun organisasi kita. Cuman yang perlu kita harus garis bawahi adalah kehati-hatian sebuah organisasi. Jadi mungkin kita butuh penjelas dulu mungkin Pak Ketua, Pak Munir, model kerjasamanya, karena otomatis ini yang bermitra adalah developernya, bukan Kementerian PUPR-nya, developernya. Jadi developer ini tujuannya kementerian untuk mencek hasil pembangunan perumahan developer tersebut. Yang pertama. Jadi kita meminta kejelasannya bagaimana sistem kerjasamanya. Otomatis karena di mereka yang minta, maka pembiayaan pun harus dari pihak mereka, seperti itu. Supaya kita juga tidak kelabakan lagi bicara tentang cari uang, cari ini, karena fokusnya nanti ke depan kita adalah meramaikan giat-giat ini dengan keterlibatan anggotanya teman-teman yang ada di tiap daerah ataupun yang di lokasi terdekat yang ingin terlibat. Itu satu. Kedua, perlu dihadirkan pihak developer untuk menjelaskan ini. Adakah di sini pihak developernya, Pak? Belum ada ya? Ya, itu yang mungkin kita perlu cari tahu ya, informasinya dulu, supaya ini kemitraan bisa berjalan dan bisa semua yang terlibat pasti akan terlibat, dan karena ini memang jalan untuk paling tidak channeling dalam dunia marketing ini. Proses ini yang kita lakukan adalah proses channeling, menyiapkan pasar bagi teman-teman PMKM kita, usaha kita di lapangan. Kemudian karena ini bicara developer, jadi pola kemitraan juga yang dengan PMKM ini, karena ada beberapa kita dengar bahwa dari pihak BTN butuh SK-nya untuk begini ya, butuh SK PMKM Prima. Jadi bukan untuk SK, tapi karena pengambilan rumah itu bukan, tapi adalah pribadi masing-masing, ya. Sehingga mereka adalah butuh untuk laporan keuangan dari banknya. Ya, artinya tidak ada, artinya jangan sampai kita punya organisasi jadi pihak penjamin, pihak ketiga. Ini harus dijelaskan, nanti kita minta klarifikasi juga dari pihak Bank BTN terhadap isu ini. Yang kedua, ketiga bahwa mungkin ya kita harus, ya mungkin ini karena kita bicara organisasi, mungkin kita harus buka-bukaan semua ini, karena berapa pembiayaan nanti dari pihak developer itu tetap akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dan utamanya juga mungkin isu yang beredar bahwa kalau di komunitas lain itu dari pihak developer memberikan bonus marketing fee-nya itu 1 juta per rumah, plus kalau jatuh laku 100 dapat mobil dan rumah. Itu nanti harus diklarifikasi juga. Kemudian karena di sini pengambilan rumah itu juga harus dipikirkan, karena ke depan kita sudah tahu bahwa mungkin karena resesi apa semua, itu harus jadi pertimbangan kita ke depan. Karena saya lihat ini modelnya ada 2 pembiayaan kredit, 1 kredit perumahannya dan 1 kredit kurnya untuk menutupi biaya yang timbul dari surat-suratnya, seperti itu Pak. Berarti harus dipertimbangkan, berarti ada 2 kredit yang harus dibayar sama calon pembeli rumah. Nah ini harus kita hati-hatian, karena biasanya untuk perumahan subsidi bulanannya itu 800.000. Nah kalau misalnya 1.200.000 tambah lagi kurnya, itu berarti ada harus perhitungan lain. Apalagi jangan sampai kredit ini sifatnya mengikuti suku bunga. Ketika suku bunga tahun depan naik gara-gara resesi, otomatis naik juga, ya kan? Tidak flat, ikut fluktuasi bunga. Dan itu yang pertimbangan kita harus pikirkan baik-baik secara organisasi, karena
ketika ini saya paham bahwa dan saya setuju semua dari dulu gerakannya Pak Munir sebagai ketua, karena menurut saya ini penting. Tapi karena bicara kehati-hatian ya tugasnya sekretaris, biasanya harus ke situ. Begitu Pak, itu yang sementara saya bisa sampaikan. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Pak Munir?